مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, terutama nikmat iman, Islam dan nikmat kesempatan juga nikmat sehat wal afiyah. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia lalai darinya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Mari kita sama-sama mengisi, memanfaatkan waktu yang masih Allah berikan kepada kita dengan menambah amal soleh untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas tentang tema wakaf. Wakaf secara bahasa adalah al-waqf, menahan. Secara syariat adalah bagaimana seseorang menahan hartanya agar tetap utuh, namun hasilnya bisa diberikan untuk kemanfaatan seluas-luasnya untuk kemaslahatan umat Islam. Imam Nawawi menyampaikan tentang wakaf dalam Al-Majmu', bagaimana kemudian wakaf didefinisikan sebagai suatu harta yang ditahan zatnya agar tidak habis, kemudian dikelola dan hasilnya kemudian diberikan kemanfaatan untuk Islam dan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah itu seperti sebuah biji yang kemudian menumbuhkan 7 tangkai. Dari masing-masing tangkai ada 100 biji. Ini adalah perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kemudian Allah akan melipat gandakan infak fisabilillah seseorang, kemudian memperbesarnya, kemudian mengembangkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentang wakaf ini ada beberapa keutamaan jika seseorang memberikan wakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengalirkan pahala yang tidak akan pernah berhenti. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Bahwa jika seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah ini diantara adalah wakaf. Bagaimana kemudian wakaf ini secara teknis memang bagaimana harta pokok tidak hilang, namun kemudian hasilnya senantiasa dimanfaatkan untuk Islam dan kaum muslimin. Ini adalah justru cara jitu di dalam meraih pahala yang mengalirkan pahalanya tanpa henti, terus menerus, sehingga manfaatnya kembali kepada al-waqif sampai dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, keutamaan wakaf fi sabilillah adalah dengan wakaf ini adalah investasi akhirat. Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Ini adalah investasi yang sangat menguntungkan, di mana Allah menjanjikan siapa yang membangun masjid, Allah akan menjadikan rumah khusus baginya atas wakaf yang dia berikan berupa masjid. Tentu ini juga berlaku bagi yang lain. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW pernah menawarkan kepada para sahabatnya untuk memberikan sedekah kepada anak yatim. Tidak ada yang mengambilnya kecuali di antara sahabat mereka yang kemudian dia punya kebun. Kebunnya kemudian dia infakkan di jalan Allah untuk keperluan anak yatim. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwa dengan kebunnya itu para sahabat tadi yang menginfakkan kebunnya,
mewakafkan kebunnya telah memiliki balasan di surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan wakaf selanjutnya adalah bahwa wakaf ini akan menghidupkan ekonomi umat. Dengan wakaf fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak umat Islam, ya, manusia pada umumnya bahkan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Karena ketika kita membahas tentang wakaf, ada beberapa jenis wakaf. Yang pertama adalah wakaf produktif. Bagaimana seseorang mewakafkan misalkan kebunnya, ataupun pertaniannya, ataupun perusahaannya, ya, ataupun apa saja yang kemudian bisa dikelola dan kemudian memberikan manfaat yang terus-menerus, maka ini tentu akan menjadikan ekonomi umat semakin berkembang dan semakin maju. Dan ini adalah salah satu jenis wakaf. Kemudian yang kedua, wakaf sosial. Bagaimana kemudian seseorang mewakafkan misalkan tanahnya, bangunannya, sekolahnya, kemudian dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh kaum muslimin, sehingga kaum muslimin merasakan berbagai manfaat yang diberikan. Selanjutnya ada wakaf uang. Ini bagaimana kemudian seseorang mewakafkan uangnya, kemudian bagaimana caranya uang ini tidak habis, yaitu diinvestasikan pada satu hal yang bermanfaat, sehingga kemudian hasilnya bisa dipetik dan digunakan untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Banyak contoh-contoh bagaimana kita mewakafkan harta, sebagaimana tadi dijelaskan tentang jenis wakaf. Maka diantaranya adalah bagaimana kemudian kita mewakafkan apa yang bisa kita wakafkan. Bisa wakaf produktif, misalkan ada pesantren, misalkan ada pesantren tahfidz Gaza, kita mewakafkan kebun kita, ya, untuk tahfidz Gaza dengan catatan dikelola dengan baik, hasilnya bisa kita berikan untuk para santri misalkan, ataupun pesantren-pesantren yang lain. Kemudian kita mewakafkan gedung misalkan, bisa kemudian gedung kita wakafkan, ya, tanah kita wakafkan untuk sebuah lembaga pendidikan Islam, yang mana kemudian gedung ini, tanah ini dikelola dengan baik, sehingga ketika pun kita sudah wafat, semoga Allah SWT senantiasa mengalirkan pahalanya untuk kita. Selanjutnya wakaf uang. Bagaimana uang ini kita wakafkan dengan cara wakaf uang. Orang yang cerdas tentu ingin hartanya tidak habis begitu saja. Bahkan meskipun dalam hal bersedekah, bagaimana sedekahnya tidak habis pahalanya. Pilihlah sedekah, pilihlah wakaf. Dalam menginvestasikan uang ini, pilihlah wakaf. Itu maksudnya. Tidak sekedar sedekah biasa, kemudian hilang pahalanya, setelah hilang manfaatnya. Maka uang kita bisa alirkan pada pembangunan masjid, pada pembangunan pesantren, pada pembelian mushaf untuk para penghafal Al-Quran. Itu juga salah satu cara bagaimana uang kita tetap mengalirkan pahala untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, salah satu cara yang sangat cerdas di dalam meraih pahala harta kita, dengan benda kita yang kita miliki adalah dengan cara wakaf fi sabilillah. Semoga kita semua Allah mudahkan dalam mewakafkan harta kita, harta benda kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita memetik hasilnya dengan penuh kepuasan nanti pada hari kiamat. Karena dengan wakaf ini, ya, seakan-akan kita telah memberikan satu hal yang sebenarnya sangat mudah dan sangat ringan, tapi janji Allah Subhanahu wa taala fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Allah akan melipat gandakan dengan lipatan yang sangat banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.